Di awal abad ke-20, Lampung adalah tanah yang luas, namun jarang penduduk. Wilayah di ujung selatan Pulau Sumatera ini kemudian menjadi tujuan sebuah eksperimen besar pemerintah kolonial Hindia Belanda. Eksperimen itu dikenal dengan nama kolonisasi. Puluhan ribu orang dipindahkan dari Pulau Jawa menuju tanah baru ini. Mereka datang membawa harapan, membawa tradisi, dan membawa keyakinan. Namun, ketika manusia berpindah tempat, bukan hanya tubuh yang ikut berpindah, budaya ikut bergerak, keyakinan ikut berubah, dan identitas baru perlahan terbentuk. Inilah kisah tentang pertemuan budaya, agama, dan kehidupan sosial di Lampung pada masa kolonisasi. Program kolonisasi di Lampung dimulai secara resmi pada tahun 1905. Pemerintah Hindia Belanda memindahkan ribuan penduduk dari Pulau Jawa yang saat itu mengalami kepadatan penduduk tinggi. Lampung dipilih karena wilayahnya masih luas dan dianggap memiliki potensi besar untuk pertanian. Pada tahun 1950, kepadatan penduduk di Lampung hanya sekitar 5 juta jiwa per kilometer persegi. Namun dalam waktu kurang dari 3 dekade, angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pada tahun 1930, kepadatan penduduk di wilayah ini telah mencapai sekitar 12 juta jiwa per kilometer persegi. Gelombang kolonisasi ini secara perlahan mengubah wajah sosial Lampung. Masyarakat baru mulai terbentuk dan dua identitas mulai muncul dalam kehidupan sehari-hari. Orang Lampung sebagai penduduk asli dan orang Jawa sebagai pendatang. Sebagian besar pendatang yang datang melalui program kolonisasi berasal dari Pulau Jawa. Mereka datang bersama keluarga, membawa bahasa, adat istiadat, serta cara hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Di wilayah kolonisasi, komunitas Jawa mulai membangun permukiman mereka sendiri. Sawah dibuka, desa-desa baru didirikan, dan kehidupan sosial perlahan berkembang. Namun dalam prakteknya, pola permukiman sering menunjukkan pemisahan yang cukup jelas. Kampung-kampung orang Jawa berdiri terpisah dari kampung masyarakat Lampung. Akibatnya, masyarakat berkembang dalam kelompok sosial yang relatif terkotak-kotak. Padahal tujuan kolonisasi sebenarnya bukan hanya memindahkan penduduk. Pemerintah kolonial berharap para pendatang dapat menetap secara permanen dan berbaur dengan masyarakat setempat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa proses integrasi sosial berjalan lambat. Identitas budaya masing-masing kelompok tetap dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah perubahan sosial tersebut, dinamika kehidupan religi juga ikut berkembang. Pada masa kolonial, aktivitas penyebaran agama Kristen banyak dilakukan melalui lembaga zending. Namun, awal mula kehadiran agama Kristen di Lampung tidak sepenuhnya tercatat secara jelas. Pada tahun 1918, sekelompok orang Indo-Eropa yang tergabung dalam organisasi Indo-Eurospeech Verbond melakukan kolonisasi ke wilayah Gisting. Sebagian besar dari mereka diketahui menganut ajaran Katolik. Namun tidak ditemukan catatan yang pasti mengenai aktivitas gereja yang mereka lakukan di wilayah tersebut, ataupun mengenai pelayanan keagamaan yang diberikan oleh otoritas gereja. Kegiatan misionaris yang tercatat secara lebih jelas justru datang dari gereja Advent. Pada tahun 1924, seorang misionaris bernama George Awood tiba di Lampung. Ia diutus oleh kantor pusat gereja Advent Hindia Belanda yang saat itu berada di Bandung. Dari sana, kegiatan penyebaran Injil mulai dilakukan di berbagai wilayah perkebunan di sekitar Tanjung Karang dan Teluk Betung.
Wilayah perkebunan pada masa itu menjadi tempat pertemuan berbagai kelompok masyarakat, buruh perkebunan, penduduk lokal, serta para pendatang. Melalui aktivitas misionaris ini, mulai muncul sejumlah perkumpulan gereja Advent di berbagai wilayah Lampung. Di antaranya Waihui, Tambang Besi, Bernung, Tanjung Karang, Gunung Maraksa, Gisting, Pulau Kelagian, Waigali, Sebalang, hingga Kalianda. Keberadaan para kolonis dari Jawa kemudian menjadi sasaran baru bagi kegiatan Zending. Pada tahun 1926, seorang misionaris bernama Yoristona ditugaskan untuk menyebarkan Injil di kalangan para kolonis Jawa. Pada masa itu, jumlah kolonis Jawa di Lampung diperkirakan telah mencapai sekitar 25.000 jiwa. Dalam menjalankan tugasnya, Tuna bekerja bersama seorang misionaris lain bernama Dompas, yang sebelumnya telah berpengalaman melakukan kegiatan penyebaran Injil di wilayah Madiun, Jawa Timur. Dalam beberapa tahun setelah kedatangan mereka, sejumlah perkumpulan gereja Advent mulai muncul di wilayah kolonisasi, seperti Wonokaryo, Gumukmus, Gumuk Rajin, Gunung Maraksa, dan Gadingrejo. Namun meskipun menjadi Zending pertama yang aktif melakukan penyebaran agama Kristen di Lampung, perkembangan gereja Advent tetap berjalan relatif lambat. Catatan Yearbook of the Seventh-day Adventist Denomination menunjukkan bahwa hingga tahun 1941, jumlah anggota gereja Advent di wilayah Sumatera Selatan yang saat itu mencakup Lampung, Palembang, dan Bengkulu hanya sekitar 318 orang. Kolonisasi tidak hanya memindahkan manusia, ia juga memindahkan budaya. Di Lampung, berbagai benda budaya menjadi saksi dari pertemuan tradisi tersebut. Senjata tradisional seperti tombak, pedang, dan keris tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan diri. Benda-benda ini juga memiliki makna simbolik dalam kehidupan ritual dan adat. Keris misalnya, menjadi simbol budaya Jawa yang dibawa oleh para transmigran ke tanah Lampung. Selain itu, kesenian seperti wayang golek juga ikut hadir di wilayah kolonisasi. Wayang golek berasal dari tradisi masyarakat Sunda dan telah lama digunakan sebagai media penyebaran nilai-nilai budaya dan keagamaan. Di Lampung, kesenian ini menemukan ruang hidup yang baru di tengah masyarakat pendatang. Sejarah kolonisasi Lampung adalah kisah tentang perpindahan manusia. Namun, lebih dari itu, ia adalah kisah tentang pertemuan peradaban. Budaya lokal bertemu budaya pendatang. Tradisi lama bertemu kehidupan baru, sebagian berbaur, sebagian tetap bertahan. Dan dari proses panjang itulah identitas masyarakat Lampung modern perlahan terbentuk. Sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dalam tradisi, dalam budaya, dan dalam cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi.